Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang resolusi konflik. Nah, apa sih resolusi konflik? Sederhananya resolusi konflik itu adalah sebuah upaya penyelesaian konflik. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik yang terjadi, baik dengan jalan damai maupun dengan jalan yang memang harus win-win solution, sama-sama menguntungkan. Umumnya dalam penyelesaian konflik itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya satu, karena ada kesadaran dari masing-masing yang berkonflik. Kesadaran apa? Kesadaran untuk berdamai. Kedua, karena adanya desakan dari luar untuk penyelesaian terhadap konflik, di mana konflik itu sejatinya tidak ada yang menguntungkan, di mana menang jadi abu, kalah jadi arang. Semuanya itu dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Kalaupun yang diuntungkan adalah orang-orang yang sengaja membuat suatu konflik ini terus terjadi karena tidak inginnya adanya harmonisasi atau perdamaian. Dan ketiga itu, konflik itu selesai karena adanya mediator. Umumnya mediator ini berfungsi sebagai penengah. Penengah apa? Penengah terhadap di antara dua kubu ini. Fungsinya mediator ini adalah menjembatani beberapa komunikasi dan informasi yang terbatas di antara konflik kedua yang berkonflik. Oleh karena itu penyelesaian itu harus didasari kepada rasa kepercayaan dan rasa menerima keadaan. Kenapa kepercayaan itu penting? Karena pada hakikatnya ketika manusia tidak punya rasa prinsip kepercayaan satu sama lain, maka tidak terjadi adanya sebuah interaksi sosial atau komunikasi. Nah, kemudian setelah kepercayaan itu, bagaimana kita menimbulkan rasa solidaritas. Itu solidaritas bagaimana berhubungan yang baik di antara beberapa pihak yang ada. Sangat sulit untuk kita bisa mengenali satu sama lain kalau memang tidak dilandasi daripada rasa kepercayaan. Karena pada prinsipnya kita itu memiliki berbagai macam perbedaan, baik perbedaan pemikiran, perbedaan pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang ada. Bahkan orang yang kembar sekalipun itu pasti akan ada perbedaan. Bagaimana orang yang tidak kembar, yang tidak dalam satu DNA yang sama, apalagi dalam sebuah budaya dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, ini bentuk keanekaragaman yang sangat luar biasa seperti yang di Indonesia. Di Indonesia bayangkan memiliki ratusan bahasa yang terdaftar. Bagaimana bahasa-bahasa yang belum terdaftar pasti lebih banyak lagi. Kemudian budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sangat besar sekali. Kemudian berbagai macam kepercayaan, keyakinan yang sangat tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi Indonesia memiliki rasa ikatan persaudaraan, yaitu bagaimana rasa Pancasila, rasa nasionalisme, rasa patriotisme yang selalu ada. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan walaupun berbeda-beda tapi memiliki satu tujuan di mana tujuannya adalah Pancasila Indonesia Maju. Nah, itu beberapa hal yang memang menjadi titik simpul dalam sebuah perdamaian. Lebih lanjut lagi, dalam penyelesaian perdamaian ini kembali kepada bagaimana kesadaran di antara mereka yang berkonflik. Walaupun ada mediator, kalaupun tidak ada kesadaran yang tumbuh dari yang berkonflik itu, maka akan sulit terjadi. Oleh karena itu, kenapa dalam manusia modern dan manusia tradisional itu memiliki hukum, memiliki aturan, itu adalah untuk mengontrol
perilaku-perilaku yang memang cenderung ingin menguasai, cenderung ingin merusak, dan cenderung ingin merasa lebih dominan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, hukum itu berdiri di antara sebuah keadilan. Ketika hukum tidak berdiri di sebuah keadilan, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi hukum, krisis terhadap hukum. Nah, penting sekali materi tentang resolusi konflik atau penyelesaian konflik ini dibahas untuk kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Dalam hal ini adalah bagaimana semisal peran santri dalam menjabatani komunikasi lintas sektor, lintas budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat agar beriringan, agar dapat memajukan bersama. Seperti halnya bagaimana sebuah kisah perjuangan para kiai dan ulama kita yang terdahulu, yaitu memiliki suatu rasa nasionalisme yang tinggi sehingga kepentingan negara itu di atas segalanya. Oleh karena itu penting untuk kita semua memiliki jiwa rasa nasionalisme dan patriotisme agar terhindar daripada sebuah gerakan-gerakan yang memang berujung kepada hal yang merugikan. Karena sering terjadi di antara kita itu adalah mudah terperangkap yang namanya hoax, berita hoax, kemudian terprovokasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting dicatat bersama bahwasanya penyelesaian konflik itu memang berdasarkan pada kesadaran, keyakinan, kejujuran yang ada. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar untuk bagaimana berterima kasih dan bagaimana meminta maaf ketika dalam hal kita memiliki kesalahan. Seringkali kita enggan mengakui kesalahan kita dan suka memberikan pernyataan kesalahan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada manusia yang memiliki rasa terima kasih dan memiliki jiwa pemaaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.